Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di Jalan Bujana. Pada kesempatan ini, Ibu akan mengajak anak-anak untuk membahas soal-soal di buku PR Interaktif Intan Pariwara Matematika kelas 10A ya. Kita masih berkaitan dengan bab 2 yaitu barisan dan deret. Kita sudah sampai di assignment harian pilihan ganda nomor 11 sampai 20 halaman 62 sampai 64. Langsung saja kita menuju soal nomor 11. Soal nomor 11. Jika min 2 ditambah 4 dikurangi 8 ditambah 16 dikurangi titik-titik ditambah UN sama dengan 170. Banyak suku daerah tersebut adalah titik-titik. Penyelesaiannya, deret min 2 ditambah 4 min 8 ditambah 16 dikurangi titik-titik ditambah UN merupakan deret geometri dengan A sama dengan min 2. Selanjutnya, rasio deret yaitu R sama dengan U2 per U1 sama dengan 4 per min 2. 4 dibagi min 2 sama dengan min 2. Ini untuk R-nya ya. Sn sama dengan 170 dari jumlah deretnya itu 170. Rumus Sn-nya adalah A kali 1 min R pangkat N per 1 min R sama dengan 170. Kita masukkan ya yang sudah diketahui yaitu A dan R-nya. A-nya kita ganti dengan min 2 kali 1 dikurangi min 2 pangkat N per 1 min 2 sama dengan 170 ya. R-nya kan min 2 di sini kita ganti dengan min 2. 1 min ya. 1. Selanjutnya ini masing-masing ruas kita bagi dengan min 2 ya. Ini bagi min 2 1 ya. Ini bagi min 2 min 85 ya. Sehingga ditulis ini tinggal 1 min 2 pangkat N per 3 ya. 1 ditambah min 2 adalah min 3. Ini min 85. Selanjutnya kita kalikan silang. 1 min 2 pangkat N sama dengan 3 kali min 85 adalah min 255. Selanjutnya min 2 pangkat N sama dengan ini kan min ya. Ini min 2 pangkat N. Tadi kan ini 1 pindah ke sana kan dikurangi juga ya. Min 255 min 1 jadinya min 256. Nah, min masing-masing ruas kita kalikan dengan min 1 supaya positif. Sehingga ini yang tadinya min 2 pangkat N. Sedangkan yang kanan min 256 dikalikan min 1 tinggal min 2 pangkat N dan sama dengan 256 ya. Selanjutnya, min 2 pangkat N sama dengan, 256 kita jadikan bilangan eksponen ya. Min 256 itu min 2 pangkat 8. Masing-masing bilangan pokok atau basisnya sudah sama, tinggal kita menuliskan N sama dengan 8. Jadi banyak suku daerah tersebut adalah 8. Maka jawabannya adalah yang C. Selanjutnya untuk soal nomor 12. Jumlah deret geometri tak hingga 126 dan rasio deret tersebut 1/3. Suku kedua deret tersebut adalah titik-titik. Yang ditanyakan adalah suku kedua atau U2. Penyelesaiannya, diketahui deret geometri tak hingga dengan S tak hingga sama dengan 126 dan R sama dengan 1/3. S tak hingga sama dengan A per 1 min R ya. Rumusnya adalah A per 1 min R. S tak hingganya kita ganti dengan 126 sama dengan A per 1 min R-nya kita ganti 1/3. 126 sama dengan A per 1 dikurangi 1/3 adalah 2/3. Kita kalikan silang. 126 kali 2/3 sama dengan A. 42 ya. Ini bisa kita sederhanakan. Ini bagi 31 bagi 3 adalah 42. Sehingga tinggal 42 kali 2 sama dengan A ya. Sehingga A sama dengan 84. Itu untuk A-nya. U2 sama dengan A kali R ya rumusnya. Sehingga 84 kali 1/3 sama dengan 28. Jadi U2-nya itu adalah 28. Maka jawabannya yang E ya. Selanjutnya nomor 13, selembar karton dipotong menjadi 3 bagian.
Lalu setiap bagian dipotong lagi menjadi 3 bagian. Begitu seterusnya karton tersebut terbagi menjadi 2187 potong 120 karton tersebut terbagi menjadi 2187 potong pada potongan keberapa? Begitu ya pertanyaannya. Penyelesaiannya, banyak potongan karton setelah potongan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya membentuk barisan geometri 3, 9, 2/3, dan seterusnya sampai yang diinginkan 2187. Selanjutnya, suku pertama A sama dengan 3. Rasio R sama dengan 3 ya, kan 9 dibagi 3, 3. Begitu ya. Suku terakhir UN sama dengan 2187. UN sama dengan 2187. Rumusnya masih ingat ya, A kali R pangkat N-1, A-nya 3, R-nya 3 kali pangkat N-1 sama dengan 2187. Masing-masing kita disederhanakan, ini kan 3 pangkat 1, sedangkan ini kan 3 pangkat min 1-nya kita jabarkan ya. Ini kan 3 pangkat N min 1 kan 3 pangkat N kali 3 pangkat min 1 ya. 3 pangkat 1 kali 3 pangkat min 1 kan 1 ya hasilnya. Sehingga tinggal 3N-nya. 3N sama dengan, nah 2187 itu adalah 3 pangkat 7 ya. Basis kanan dan kiri atau bilangan pokok kanan dan kiri sudah sama, sehingga sesuai dengan sifat eksponen tinggal kita menulis pangkatnya saja, N sama dengan 7. Jadi karton tersebut terbagi menjadi 2187 potong pada potongan ke-7. Maka jawabannya yang C. Selanjutnya untuk soal nomor 14. Pak Badu hendak membagikan uang sebesar 100 juta rupiah kepada 5 orang anaknya. Anak pertama mendapat 5 juta, lebih banyak dari anak kedua. Anak kedua menerima 5 juta lebih banyak dari anak ketiga, dan demikian seterusnya. Besar uang yang diterima oleh anak pertama adalah titik. Penyelesaiannya, banyak uang yang diterima anak pertama sampai anak kelima membentuk barisan aritmetika. Banyak suku sama dengan N sama dengan 5. Misal banyak uang yang diterima anak pertama sama dengan A, maka beda sama dengan min 5 juta ya. Setiap anak kan tadi lebihnya 5 juta, sehingga bedanya itu min 5 juta. Jumlah uang sama dengan 100 juta. S5 sama dengan 100 juta. Rumus S5-nya adalah 5/2 kali 2A plus 4B sama dengan 100 juta. Ini kita bisa coret ya anak-anak, bisa kita sederhanakan. Ini bagi 2, 1 bagi 2 tinggal A, bagi 2 tinggal 2B, sehingga ditulis menjadi 5 kali A plus 2B sama dengan 100 juta. Ini kita bagi 5 ya, kanan dan kiri kita bagi 5 ya, sehingga menjadi ini bagi 5 tinggal A plus 2B, yang kanan tinggal 20 juta. Sehingga A plus 2B sama dengan 20 juta. Selanjutnya A ditambah 2 kita masukkan bedanya. Bedanya yaitu min 5 juta sama dengan 20 juta. A min 10 juta sama dengan 20 juta. A sama dengan 20 juta ditambah 10 juta ya, ini pindah ke kanan jadinya plus 10 juta. Sehingga 20 juta ditambah 10 juta adalah 30 juta. Ini A-nya 30 juta. Jadi banyak uang yang diterima anak pertama 30 juta rupiah. Sehingga jawabannya yang tepat yaitu yang C. Selanjutnya untuk soal nomor 15 ya, soal HOTS ini. Salah satu kebiasaan baik yang dilakukan siswa adalah menyisihkan dan mengumpulkan uang jajannya untuk membeli barang kebutuhannya. Citra dan Siva menabung agar dalam waktu bersamaan dapat membeli sepatu baru. Harga sepatu Citra 2 kali harga sepatu Siva. Pada saat ini Citra mempunyai uang simpanan 40.000 ya. Lalu akan menabung setiap hari 3.500 rupiah. Sementara Siva saat ini mempunyai simpanan 10.000 rupiah, lalu akan menabung setiap hari 2.000 rupiah. Pernyataan berikut yang benar terkait harga sepatu yang akan mereka beli adalah titik. Ya, ini adalah soal hot, soal cerita, perlu kejelian.
kejelian sehingga dibaca dengan hati-hati dan seksama. Penyelesaiannya, Citra mempunyai uang simpanan Rp40.000, lalu akan menabung setiap hari Rp3.500. Artinya, besar tabungan Citra dalam ribuan membentuk barisan aritmatika seperti berikut. 40 kali ditambah 1 kali 3,5, 40 ditambah 2 kali 3,5, 40 ditambah 3 kali 3,5, dan seterusnya sampai 40 ditambah N kali 3,5. Ya, ini dalam ribuan ya. Ini 4000 begitu. Kita sederhanakan sehingga 40 ya, biar tidak terlalu panjang. 40 ditambah 1 kali 3,5. Lah, 3,5 ini mewakili 3.500. Seperti itu ya, bisa dipahami ya. Diperoleh besar tabungan Citra setelah N hari, yaitu CN sama dengan 40 ditambah 3,5 N ya. Syifa mempunyai uang simpanan Rp10.000, lalu akan menabung setiap hari Rp2.000. Artinya, besar tabungan Syifa dalam ribuan ya, membentuk barisan aritmetika seperti berikut ini. 10 ditambah 1 kali 2, terus 10 ditambah 2 kali 2, 10 ditambah 3 kali 2, dan seterusnya sampai 10 ditambah N kali 2 ya. Menabungnya kan 2.000. Diperoleh besar tabungan Syifa setelah N hari adalah SN sama dengan 10 ditambah 2N ya. SN ini Syifa ya, jumlah Syifa. Kalau CN ini punyanya Citra. Seperti itu ya. Selanjutnya, harga sepatu Citra adalah 2 kali harga sepatu Syifa dan mereka akan membeli sepatu baru dalam waktu bersamaan. Maka CN sama dengan 2 kali SN. Ini CN-nya kita tulis 40 ditambah 3,5N sama dengan 2 kali 10 ditambah 2N. 40 ditambah 3,5N sama dengan, ini kita kalikan menggunakan sifat distributif ya, 20 ditambah 4N. Kita kumpulkan yang mengandung N berarti 3,5N dikurangi 4N sama dengan 20 ditambah dikurangi 40. 0,5N sama dengan min 20N sama dengan min 20 dibagi min 0,5 adalah 40. Ini N-nya dapat 40. Harga sepatu yang akan dibeli Citra C40 sama dengan 40 ditambah 3,5 kali 40 sama dengan 40 ditambah 140 sama dengan 180 ya. Ini dalam ribuan ya anak-anak. Diperoleh harga sepatu yang akan dibeli Citra adalah 180.000 ya, atau ribuan rupiah, ini dalam ribuan maksudnya, jadi Rp180.000. Harga sepatu yang akan dibeli Syifa S40 sama dengan 10 ditambah 2 kali 40 sama dengan 10 ditambah 80 sama dengan 90. Diperoleh harga sepatu yang akan dibeli Syifa adalah Rp90.000. Selisih harga sepatu Citra dan Syifa 180 dikurangi 90 sama dengan Rp90.000. Diperoleh selisih harga sepatu yang akan dibeli Citra dan Syifa adalah 90 ribuan rupiah. Jadi pernyataan yang benar pada pilihan yang C. Jadi jawabannya yang C ya anak-anak. Selanjutnya untuk soal nomor 16, seutas tali dipotong menjadi 9 bagian. Panjang setiap potong tali mengikuti barisan geometri. Potongan tali yang paling pendek 4 cm dan potongan tali panjang 1024 cm. Panjang tali semua adalah titik-titik. Penyelesaiannya, panjang setiap potongan tali membentuk barisan geometri. Suku pertama A sama dengan 4. Suku terakhir sama dengan U9 sama dengan 1024. U9 sama dengan AR pangkat 8. 1024 sama dengan 4 kali R pangkat 8. Kita bagi ya masing-masing dengan 4, sehingga 256 sama dengan R pangkat 8. Kita ubah menjadi bentuk pangkat ya, 256 itu adalah 2 pangkat 8 sama dengan R pangkat 8. Nah, ini pangkatnya sudah sama ya, 8 dan 8, sehingga R sama dengan 2. Panjang tali semula S9 sama dengan A kali R pangkat 9 min 1 per R min 1. Sama dengan 4 kali 2 pangkat 9 min 1 per 2 min 1. 4 kali, ya 2 pangkat 9 itu
512 min 1. Nah, yang bawah kan 2 min 1 kan 1, berarti tetap yang atas ya kalau dibagi 1. Sehingga 4 kali 511 sama dengan 2044. Jadi panjang tali semula 2044 cm, maka jawabannya yang E. Selanjutnya untuk soal nomor 17, setiap bulan Vivi menabung di bank. Pada bulan pertama, Vivi menabung Rp100.000. Pada bulan kedua, Vivi menabung Rp150.000. Bulan ketiga, Rp200.000 dan seterusnya. Jumlah tabungan Vivi setelah 1 tahun adalah titik-titik. Penyelesaiannya, uang yang ditabung Vivi setiap bulan membentuk barisan aritmetika yaitu 100.000, 150.000, 200.000, 250.000 dan seterusnya. Suku pertama sama dengan U1 sama dengan A sama dengan Rp100.000. Beda B sama dengan U2 dikurangi U1 sama dengan 150.000 dikurangi 100.000 sama dengan 50.000, ini bedanya. Banyak suku sama dengan N sama dengan 12 ya, tadi kan 1 tahun kan 12 bulan. Uang yang ditabung Vivi bulan ke-12 adalah U12 sama dengan A plus 11B. Sama dengan 100.000 ditambah 11 kali 50.000. Sama dengan 100.000 ditambah 550.000. Sama dengan 650.000. Jumlah tabungan Vivi setelah 1 tahun S12 sama dengan 12 per 2 kali U1 ditambah U12. Sama dengan 6 kali 100.000 ditambah 650.000. Sama dengan 6 kali 750.000. Sama dengan 4.500.000. Jadi tabungan Vivi setelah 1 tahun Rp4.500.000. Jadi jawabannya yang E. Selanjutnya untuk soal nomor 18. Sebuah pendulum sepanjang 90 cm berayun sejauh 50 cm pada ayunan pertama. Pada ayunan selanjutnya, jarak ayunan 9/10 dari jarak ayunan sebelumnya. Jarak seluruh ayunan pendulum itu hingga ayunan keempat adalah titik-titik. Penyelesaiannya, jarak pendulum setiap ayunan membentuk barisan geometri dengan A sama dengan 50 cm dan R 9/10. Jarak seluruh ayunan pendulum hingga ayunan keempat adalah S4 sama dengan A kali 1 min R pangkat 4 per 1 min R. Sama dengan 50 kali 1 min 9/10 pangkat 4 per 1 min 9/10. Sama dengan 50 kali 10. Sama dengan 10 kali 10 kali 10 pangkat 4 min 9 pangkat 4 per 10 pangkat 4. 5/100 kali 10.000 dikurangi 6.561 ya. Sama dengan 3.439 per 20 ya. Disederhanakan ini ya. Ini bisa disederhanakan ya. 5-nya kita coret ya. Ini bagi 51 bagi 100 bagi 5 20. Sama dengan 171,95. Jadi jawabannya yang A. Selanjutnya untuk soal nomor 19, sebuah ayunan bergerak hingga berhenti dalam waktu 2 menit 8 detik. Setiap ayunan mempunyai pola waktu membentuk barisan geometri. Jika ayunan pertama memerlukan waktu 8 detik, lama waktu pada saat ayunan kedua adalah titik-titik. Penyelesaiannya, permasalahan ini merupakan deret geometri tak hingga dengan S tak hingga sama dengan 2 menit 8 detik sama dengan 128 detik ya. 1 menit kan 60, 60 kali 2 120, 120 ditambah 8 ada 128 detik. Dan suku pertama A sama dengan 8 detik. Jumlah deret tak hingga yaitu S tak hingga sama dengan A per 1 min R. 128 sama dengan 8 per 1 min R. Kita kalikan silang. 128 kali 1 min R sama dengan 8. 128 min 128 min R sama dengan 8. Kita pindah ruas ya. Min 128 R sama dengan 8 dikurangi 128. Min 128 R sama dengan min 120. R sama dengan, kita kalikan dengan min 1 ya masing-masing sehingga 128 R sama dengan 120. R sama dengan 120 per 128 jika disederhanakan ya.
Kita bagi 8 atas bawah sehingga 120 bagi 8, 15, 128 bagi 8, 16 ya. Lama waktu pada saat ayunan kedua atau O2 sama dengan A kali R sama dengan 8 kali 15 per 16 sama dengan 15 per 2 sama dengan 7,5 detik. Jadi lama waktu pada ayunan kedua 7,5 detik, maka jawabannya yang E. Selanjutnya soal nomor 20, soal HOTS ya ini. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan persegi yang memuat 3 persegi ya. Perseginya ada 3 ya, di dalam persegi ini ada persegi lagi ini dan ini. Deret luas persegi tersebut membentuk deret geometri. Pernyataan berikut yang benar berdasarkan gambar adalah titik-titik. Penyelesaiannya, ini jika kita gambarkan ya, ini A, ini A ya, ini kan persegi, yang sini B ya, kita misalkan B, ini juga B ya, karena ini juga persegi, maka sisinya sama panjang. B sama dengan akar setengah A kuadrat ditambah setengah A kuadrat ya, karena separuh dari A, sama dengan akar seperempat A kuadrat ditambah seperempat A kuadrat. Sama dengan seperempat tambah seperempat itu setengah A, setengah ya. Sehingga akar setengah A kuadrat sama dengan A-nya ini jika diakar jadi A saja. Sehingga A akar setengah ini untuk B-nya. Luas persegi pertama atau L1 sama dengan A kali A. Sama dengan A kuadrat. Diperoleh luas persegi pertama adalah A kuadrat. Pernyataan pada pilihan A salah ya, karena pilihan A ini luas pertamanya A, sedangkan dihitungan adalah A kuadrat. Berarti A yang A ini salah. Selanjutnya luas persegi kedua L2. L2 sama dengan B kali B. Sama dengan A akar setengah kali A akar setengah sama dengan setengah akar 2. Diperoleh luas persegi kedua adalah setengah A kuadrat. Pernyataan pada pilihan B dan C salah ya, ini B dan C nya salah. R sama dengan L2 per L1 sama dengan setengah A kuadrat per A kuadrat sama dengan setengah. Diperoleh rasio deret luas persegi adalah setengah. Pernyataan pada pilihan D benar dan E salah. Jadi pernyataan yang benar pada pilihan D, maka jawabannya yang D. Demikian pembahasan soal-soal nomor 11 sampai 20. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.